Oke, anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Oke, ada yang sakit? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya? Oh iya, Amalia hari ini sakit, tadi mamanya WA Payan. Oke anak-anak, kalau gitu hari ini kita mulai belajar. Ya, kalian tadi pagi sudah senam. Ya, tadi kita sudah makan-makan bersama. Sekarang ini kita lanjut untuk mulai pembelajaran. Ya, hari ini kita akan lanjutin pelajaran kita, yaitu adalah tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan apa yang akan kita mulai pada hari ini. Oke, sekarang Payan udah tulis lagi kayak kemarin. Seperti biasa ya, kalian tebak dulu apa kata yang Payan tulis dalam kertas ini. Seperti biasa, kalian boleh tanya sebanyak apapun tentang ciri-ciri dari yang Payan tulis. Ataupun deskripsinya terserah kalian. Oke, tapi Payan hanya kasih waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oh ya, kata kuncinya ini adalah sebuah profesi. Dokter. Ya. Bekerjanya apa? Bekerjanya di mana-mana. Bisa dalam ruangan, bisa luar ruangan. Tadi dulu. Apa? Mengajarkan. Lebih tepatnya sih enggak mengajarkan. Ya, dia sebuah pekerjaan. Enggak, Fajar? Enggak, dia tidak berkaitan dengan pengobatan. Ini profesi pekerjaan manusia. Ya, pekerjaan orang dewasa. Apa? Menggunakan? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Ama. Berkaitan dengan IPS, iya. Berkaitan dengan IPS, iya. Berkaitan matematika, iya. Bahasa Indonesia, iya. Dan berkaitan dengan apapun. Ya, Bizar. Betul. Dia bisa bekerja di dalam ruangan, bisa juga bekerjanya di luar ruangan. Ya. Bisa jadi. Berkaitan dengan bangunan-bangunan? Enggak juga. Enggak juga. Biasanya untuk pekerjaannya dia tuh ada yang nyupirin. Alat-alat besar bisa jadi. Boleh tanya alat-alatnya apa aja, nggak apa-apa. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Pembantu. Ini kamu jawab ya. Oh, enggak jadi. Oke, kasih 1 kali. Ya. Bisa jadi. Ya, pasti punya kantor, tapi dia kerjaannya bisa dalam kantor, bisa di luar kantor. Ya. Ada lagi? Ya, apa? Ya. Berkomunikasi dengan orang lain. Apa ya? Wawancara. Lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya apa? Narasumber. Yakin? Yakin? Bisa jadi. Dia menyajikan sebuah informasi, bisa jadi. Oke, 20 detik lagi. Berkaitan dengan dunia jurnalistik, ya. Ayo. Ayo. 10 detik lagi. Bisa jadi. Contohnya itu. Ya, 5, 4. Ya. Presenter. Yakin tuh jawabannya? Jurnalis atau presenter? 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Jawabannya hampir tepat. Tapi jawaban kamu tadi hampir tepat. Jawabannya benar adalah reporter. Oke, ya. Pak reporter atau tadi sebenarnya tadi dia mau jawab tapi kan pengen pastiin lagi dia ragu. Atau pewawancara. Nah, pewawancara itu dalam dunia lebih besarnya lagi adalah jurnalistik. Betul, bisa. Kalau presenter dia hanya menyajikan
berita atau acara. Tapi kalau jurnalistik itu dalam konteksnya umum. Ada reporter nanti masukin ke bagian redaksi, nanti redaksi dipilah, disusun jadi teks sampai dipublikasikan. Itu dalam dunia luasnya jurnalistik. Tetapi dalam pekerjaan yang tadi yang pengen tanya adalah reporter. Apa itu reporter? Orang yang Menyajikan suatu informasi. mencari informasi. Oh, menjadi- Mencari informasi dari siapa? Narasum. Nah, tadi dijawab oleh sama Rizik. Oke anak-anak. Nah, ini hari ini kita berkaitan ya. Tujuan belajar kita hari ini adalah berkaitan. Oh, belum ganti ya? Nah, berkaitan dengan. Halo. Nah, berkaitan dengan kegiatan wawancara. Berarti hari ini kalian itu akan berprofesi atau belajar menjadi pewawancara dan kalian satunya lagi akan menjadi narasumber. Nah, tujuan kita hari ini adalah kita memahami pengertian dan tujuan wawancara. Terus juga kita akan belajar bagaimana cara menyusun daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan topik. Melakukan wawancara sederhana dengan teman, ya, dan menunjukkan sikap percaya diri, santun, dan menghargai narasumber. Nah, jadi wawancara ini nanti akan langsung berkaitan dengan narasumber atau sumber informasinya, ya. Dimana hari ini kita akan belajar tentang itu, oke? Tapi sebelum itu, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak. Ya, apa sih wawancara itu? Kalian kalau yang kemarin sering nonton berita itu pasti kalian akan lumrah dengan kegiatan wawancara. Wawancara itu adalah ini dia, Payan rangkum. Oke, bagus. 2. Tujuannya apa wawancara itu? Oke. Ya, jadi wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara atau kalau dalam sebuah profesi gitu ya. Tadi ada reporter dengan narasumber. Ya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi. Nah, makanya tuh ya, kalau dalam dunia jurnalistik ada wartawan, ada reporter. Nah, ini dia yang akan mencari informasi. Kemarin ada kejadian jam 19.59, ada yang ngerasain nggak? Gempa. Payan tuh ngerasain tuh. Payan lagi duduk di meja. Terus meja Payan geter. Tapi Payan nggak ngerasain kursi Payan geter. Tapi Payan, wah meja Payan geter. Payan diemin aja tuh. Tek. Payan itu sekitar 10 detik ada. Kaget Payan langsung berdiri. Payan langsung buka pintu kan. Langsung Payan, kondisinya normal. Udah deh, Payan nggak perlu evakuasi. Tapi kalian sadar nggak? Ada gempa susulan loh. Sekitar jam 8:30-an. Setelah Payan cek di BMKG, rupanya emang ada gempa susulannya itu 2,6. Lebih kecil. Yang pertama 4,9, yang keduanya 2,6. Nah, kalian kemarin ada lihat nggak? Kemarin tuh Payan langsung setel video iNews. Kebetulan dia ada langsung breaking news. Itu ada reporter, dia mewawancari warga-warga yang berdampak. Rupanya di daerah Cikarang, kan pusatnya itu kan di Bekasi ya? Di Kabupaten Bekasi kan, rupanya tuh dia melakukan wawancara di Cikarang dan rupanya di Cikarang tuh ditampilin ya, reporternya nanya sama warga, ya katanya terasa banget gempanya, emang kan gak jauh banget tuh dari Bekasi ke Cikarang kan, dan ditampilin tuh tembok-tembok rumahnya tuh ya ada yang retak, efek dari gempa 4,9. Ya alhamdulillah mudah-mudahan gak ada korban jiwa ya. Nah oke, itu ada cantuman sedikit kegiatan wawancara. Agar wawancara berhasil, ya, pewawancara harus nyiapin apa? Pertanyaan sesuai topik. Tapi ingat, pertanyaannya tuh harus jelas. Jangan sampai, Pak, izin, saya bisa minta waktunya sebentar untuk kegiatan wawancara saya? Boleh. Tapi saya bingung, Pak. Saya mau nanya apa ya, Pak? Kalau pewawancaranya bingung, gimana narasumbernya? Ya, jadi kalian itu nanti sebagai pewawancara, kalian harus mempersiapkan daftar pertanyaan yang jelas. Singkat, jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu panjang. Sopan, santun, ya, dan sesuai dengan topik. Jadi kalian nanti kasih pertanyaannya itu sesuai dengan topik. Misalnya nih kayak kemarin, kalau pengen simak,
pewawancaranya itu, reporternya itu, topiknya saat itu kemarin tentang apa? Dia di Cikarang. Gempa kan? Maka yang ditanya itu semua pertanyaan itu tentang di gempa. Pak, Bapak apakah merasakan gempa? Bapak ngerasakan gempanya jam berapa? Ya, itu masih sesuai topik kan? Terus, apakah ada kerusakan di rumah? Terus jampilin tuh. Ya nih Pak, tuh saking besarnya gempanya tuh tembok-tembok rumah saya itu ada yang retak. Itu sesuai tema. Tapi misalkan ditanya, Pak, jagoan Bapak di Liga Champion tahun musim depan siapa Pak? Nah, itu nggak sesuai topik ya. Jadi ingat, wawancara harus nanya atau menyiapkan daftar pertanyaannya itu sesuai topik. Oke, anak-anak, ini ada singkat penyajian contoh wawancara yang dilakukan oleh kakak kelas kalian nih. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan seorang narasumber, yaitu pengunjung dari Pantai Wisata Batu Kupa. Selamat siang Pak, bisa mengenalkan diri dengan Mbak siapa? Ya, selamat siang Mbak, saya namanya Aulia. Ya. Mbak, saya ingin bertanya-tanya sedikit. Apakah Mbak sering berkunjung atau berwisata ke Pantai Batu Kupa? Iya, lumayan sering Mbak. Saya juga di sini. Selain karena rumahnya dekat, Mbak, apa yang membuat Mbak tertarik untuk berkunjung ke pantai wisata ini? Ya, karena kita untuk menjaga kebersihan pantai ini. Nah, baiklah, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Oke, dari video tadi, dari video kegiatan wawancara antara pewawancara dan narasumber, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira gimana sih tata cara kita melakukan wawancara yang baik? Yuk. Banyakkan pertanyaan yang sopan dan jelas. Oke, bagus. Satu tadi ya. Terus tadi yang ditampilin ini sama kakak tadi, ya, menanyakan kepada ini tadi sebelum dia mewawancara apa yang dilakukan oleh namanya. Itu wajib tuh. Maaf, Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Gitu ya. Dan bahkan ketika kita mewawancara kita harus tanya dulu nih. Pak, izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Tanya dulu, Bapak atau Ibu tersebut bersedia nggak sih kita wawancara? Ya. Terus tadi berdasarkan video ini apa lagi tadi? Daftar pertanyaannya sudah sesuai topik nggak? Ya. Topiknya tentang apa? Pantai. Ya, Pantai Kumbang ya. Terus tadi dalam serangkaian dari awal, terus pertanyaan-pertanyaannya sudah jelas nggak? Nah, jelas berurutan dan tadi sesuai topik ya. Kan kalian lihat sendiri kan, nggak ada yang out of topic kan? Semuanya sudah sesuai. Terus tadi ketika dia sudah selesai, apa yang kakak ini ucapkan? Terima kasih. Jadi jangan lupa diawali dengan baik dan diakhiri juga dengan yang baik. Ya, ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu atas waktunya. Ya, demikian dari saya. Mungkin bisa ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, atau selamat siang. Terus boleh deh kalian mencari narasumber yang lainnya, atau kalian mendokumentasikan kegiatan yang ada di sana. Ya, oke, kita balik lagi anak-anak. Kok ini? Salah pencet Payan ya. Oke, kita tampilin lagi. Nah, kita tadi seperti ini ya, tata cara wawancara yang baik. Jadi tata cara wawancara yang baik itu ada persiapan sebelum wawancara, ada saat wawancara, ada menutup wawancara, dan setelah wawancara. Tadi saat menutup ada ya ucapan terima kasih ya? Ada. Terus sampaikan bahwa informasi sangat bermanfaat, itu boleh tuh. Kan minta pendapat dia tadi kan? Terus beri salam dengan santun. Nah, sekarang kita coba break dari awal. Persiapan sebelum wawancara. Pertama, tentukan topik dulu. Apa topik wawancara yang akan kalian angkat? Ya, kalau tadi kakak tersebut kebetulan dia sedang berada atau dia memang sengaja bertujuan ke objek wisata Pantai Bungo, ya berarti tentang objek wisata yang di sana. Nah, kalau sudah, kalian cari narasumber yang tepat. Tepat nggak tadi narasumber yang dipilih oleh kakak tersebut? Tepat. Yang pertama apa? Sudah dewasa. Dan dia apa? Dia memang wisatawan yang sedang berkunjung ke sana. Ya, jangan sampai kalian misalnya mau wawancara nih.
Tapi kalian ada lihat ada orang nih. Nah, kalian nomor tanya-tanya, rupanya dia orangnya lagi salah alamat misalnya. Ketika kalian bertanya kan nggak tepat kan? Atau kalian bertanya tapi dengan anak-anak yang masih di bawah umur. Mungkin dia penyajiannya tidak akan akurat. Ya, jadi kalian pilih narasumber yang tepat. Kalau kalian sudah mencari dan memilih narasumber yang tepat, lalu kalian buat daftar pertanyaannya yang sesuai dengan topik. Ingat, sesuai topik. Jadi kalian wawancaranya bisa benar-benar terarah, tidak melenceng dari topik yang sudah kalian tentukan. Nah, ini alat-alat juga yang kalian harus atau kalian butuhkan. Yang pertama adalah buku catatan. Ya, atau kalau enggak paling enggak kan kalau saat ini kan kita sudah di era digital ya. Setidaknya kalian kan bisa menggunakan handphone ketika wawancara, bisa direkam suaranya atau bisa sambil divideokan. Itu bisa. Atau tidak, misalkan kalian tidak menggunakan gadget, kalian bisa gunakan buku catatan. Pak, saya udah bawa buku nih Pak, tapi saya nggak bawa pulpen Pak. Gimana nulisnya? Berarti buku, pulpen kalian bawa. Ya, perekam audio, perekam video kalau memang ada silakan gunakan. Ya, itu tolong disiapin. Nah, lalu lanjut nih saat wawancara. Saat wawancara kita sapa dulu nih narasumbernya. Misalkan orang dewasa gitu ya. Terus, wah, dia berjilbab berarti dia muslim, berarti saya bisa ngucapin salam. Assalamualaikum Bu, gitu ya. Atau selamat pagi, selamat siang. Kita sapa dulu. Lalu, kalian perkenalkan diri juga, jangan lupa. Orang bingung dong, tiba-tiba ditanya, langsung di pertanyaan, tapi dia nggak tahu nih siapa yang nanya-nanya saya. Berarti kalian harus jelasin dulu. Perkenalkan Bu, saya adalah Soleh. Hari ini saya akan melakukan wawancara dalam rangka tugas yang diberikan sama Pak Ian. Wah, gitu. Boleh nggak, Bu, ya? Saya meminta waktu Ibu sebentar untuk kegiatan wawancara ini. Boleh nggak, Bu? Boleh? Nah, misalkan boleh, silakan baru kalian tanya, ya. Jangan lupa izin. Ya, ini ada undang-undang ITE-nya. Undang-undang Informasi Digital. Jadi dokumentasi, ya, audio, video, kalau kalian mau rekam, itu izin dulu sama yang bersangkutan. Bu, atau Pak, izinkan saya untuk merekam kegiatan wawancara ini. Jika diizinkan, kalian rekam. Tapi ada juga narasumber. Oh, maaf, saya kalau direkam saya nggak bersedia. Tapi kalau off the record, saya mau boleh kegiatan wawancara ini berlangsung. Boleh seperti itu. Tapi kalian harus izin dulu, ya. Nah, kalau sudah, baru deh kalian kasih pertanyaan yang sudah kalian susun. Tapi dengan bahasa yang sopan, santun, gak bertele-tele, nanyanya intonasinya juga baik. Jangan kalian nanya sama narasumber, Pak, saya izin mau nanya, boleh nggak Pak? Wah, boleh nggak kayak gitu? Itu teriak-teriak, sedangkan narasumbernya di sini. Aduh, kata narasumbernya, kuping saya jadi budak nih kalau kayak gini. Ya, jadi suaranya pun juga disesuaikan ya. Ya mungkin kalau kondisi tadi kan dia di pantai, ya mungkin volume suaranya bisa dibidik besar. Tapi kalau dalam suasana yang hening, ya jangan terlalu besar, disesuaikan dengan kondisi. Oke? Lalu dengarkan jawaban, perhatian, ya, jangan memotong pembicaraan atau jawaban dari narasumber. Oke? Nah, tadi menutup, jangan lupa ucapin terima kasih dan setelah wawancara kalian tulis hasil wawancara. Apabila tadi kalian rekam, kalian boleh sambil play hasil rekaman kalian, langsung kalian tulis atau kalian ketik. Ya. Nah, sip. Anak-anak, B6. Tadi kan Pak Inu sampai tujuan pembelajaran ya. Hari ini kita akan mempelajari kegiatan wawancara. Jadi nanti kalian akan berlaku sebagai pewawancara dan juga sebagai narasumber, kalian ganti-gantian di dalam kelompok. Oke, sekarang sambil ganti kelompok, Payan akan, tapi Payan akan bagikan ini bukan kocokan arisan, ya, yang sudah terima, tolong bagiin satu-satu aja teman-temannya ya. Nah, oke, jangan buka dulu, jangan ada yang buka. Kalau Payan izinin boleh.
Udah dapat semuanya? Siapa yang belum dapat? Udah dapat semuanya? Jangan ada yang buka. Siapa yang dibuka duluan nih? Belum ya? Oke anak-anak. Oke. Petunjuknya adalah kalian dalam hitungan ketiga. Hitungan ketiga Payan ya. Kalian buka. Lalu kalian baca apa yang ada pada tulisan tersebut. Lalu kalian ikuti atau kalian tiru bagaimana tulisan tersebut. Lalu kalian berkumpul di tempat yang sama. Oke, pengen kasih bocoran deh. Itu tulisan nama-nama hewan. Tugas kalian adalah ketika kalian baca itu nama hewan, kalian silakan menyerupai nama hewan tersebut. Lalu kalian berkumpul di tempat yang sama. Payan hanya kasih waktu 2 menit. Belum ada yang buka. Belum ada yang buka. 2 menit ya. Payan hanya kasih waktu 2 menit. Kelompok mana yang full kumpul, nggak ada yang tersesat atau tercecer, itu menang. Oke. Ya, kalian kalau kumpul dengan, misalnya nih, kalian buka kakak tua gimana area suaranya? Kuk, gitu kan? Kalian silakan, boleh dengan gerakan, boleh dengan suara, kalian kumpul. Misalnya kakak tua di sini semuanya, kalian kumpul di sini. Kalau ada penyusup atau ada yang nyasar, dia kalah. Contoh misalnya nih kelompok kakak tua, ada kelompok apa? Kelompok kadal di sini. Kalau kadal gimana ya? Lidahnya menjulur-julur. Lalu ada kelompok kadal di sini, berarti kelompok kadalnya kalah. Salah ya? Oke? Hitungan ketiga. Payan hitung waktu. Payan hanya kasih waktu 2 menit. 1. Ini yang biasa ikut arisan gampang nih bukanya nih. Oh, boleh didorong pakai pensil. Yaudah, buka dulu sedotannya. Udah. 1. Dorong pakai sedotan. Jangan baca dulu. Jangan ada yang baca. 1, 2. Udah? 3. 2 menit. Silakan. Kamu apa? Hah? Meong dong. Meong. Cari rumahnya. Ini apa? Wow, gitu. Cari. Berapa orang monyet? 6. Nah, sini Tim. Monyet situ langsung. Pindah. 30 detik lagi. Udah kumpul belum? Langsung duduk. Udah kumpul belum? Udah. Kamu apa? Langsung kumpul sini. Tasnya nggak usah dipindahin dulu, nggak apa-apa. Oke, nggak usah tasnya dipindahin. 5, ini kelompok apa? Ayam cari tempat langsung duduk. Ini kelompok apa? Singa, situ tuh. Langsung. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Oke. Dah ya. Pengen cek dulu. Ini kelompok apa ini? Suara kucing gimana? Oke. Tadi ada yang bilang kucing, nggak boleh. Harusnya mengeong. Ini kelompok apa? Kelompok apa? Singa. Apa? Singa kan? Coba, auman singa gimana? Roar. Ini kelompok apa ini? Suara monyet gimana? Gerakannya gimana monyet? Coba kalau monyet lagi lapar gimana? Ini kelompok apa nih? Suaranya gimana?
Tapi beneran loh, Pan nggak dengar suara ayam deh tadi deh. Ini ayam lagi lapar nih. Suara burung gimana? Cuit gitu ya. Oke. B6. Oke. B6. Clap 1. Oke, konsentrasi. Clap 1. Clap 2. Anak-anak, sekarang ini berkaitan dengan tugas. Meskipun kalian di kelompok, tapi ini ada tugas individu. Nah, tugas individu kalian adalah nanti setiap siswa, kalian masing-masing akan dapetin satu lembar kerja ini. Ini adalah lembar kerja wawancara untuk menggali informasi di bab 2. Ya. Nah, tampilannya adalah kalian itu berlaku sebagai reporter atau sebagai pewawancara dan sebagai narasumber. Contoh, kelompok apa tadi ini? Kucing ya? Kelompok kucing. Nanti kelompok kucing, ya, Bill membuat pertanyaan, Revana juga sampai dengan Bilal. Nanti kalian sambil bergantian. Contoh misalnya Bill mewawancarai Revana. Bill kasih pertanyaan, Revana jawab. Nanti catat. Ya, catat jawaban dari narasumber. Ya, mohon maaf, ulangi dari pertama ya. Nanti masing-masing kelompok silakan tentukan topik. Tentukan topik yang mau kalian angkat. Apakah topiknya misalnya olahraga, topiknya apa? Film, jalan-jalan, silakan. Itu kesepakatan dari kelompok. Ya, kalau sudah membuat topik, kalian Payan minta minimal kalian membuat 5 pertanyaan wawancara. Harus sesuai topik. Ya. Nanti pengen nilai nih. Lah ini kok nggak sesuai topik ya? Berarti kurang tepat ya. Kalian buat pertanyaan sesuai topik. Lalu kalian lakukan wawancara dengan satu kelompoknya aja. Pak, saya boleh nggak wawancaranya 1 orang doang? Ya. Kalian hanya mewawancarai 1 orang di dalam kelompok. Kalau 2 waktunya nggak cukup. 1 aja cukup ya. Kalian wawancara 1, lalu kalian catat hasil dari wawancara tersebut. Nah, yang keempat, refleksi. Refleksi itu apa? Nah, kalian coba nilai ya. Menurut kalian, dari pelajaran hari ini apa yang menyenangkan? Ya. Lalu hal apa yang sulit? Lalu hal apa yang ingin kalian perbaiki? Tentang pembelajaran bahasa Indonesia kegiatan wawancara pada hari ini. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan, Sakila. Oke, nanti kalian cukup ambil alat tulisnya aja. Nanti tasnya boleh nanti aja setelah tugas ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, kalau gitu pengen bagikan dulu. Ini 5 orang ya. Ya, silakan. Dibagiin ke sana. Ini Bill. Ini 6 ya. Yo, ini selanjutnya. Satu lagi siapa yang belum? Udah. Oh, kurang 1. Oke, silakan. Kelompokan, Pak. Ya, topiknya satu kelompok ini. Satu kelompok ini topiknya harus sama. Jangan beda. Oh, boleh, nggak apa-apa. Nadira boleh sama Anin lagi, nggak apa-apa. Jadi satu narasumber boleh 2, nggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan wawancara dengan narasumber. Topiknya silakan tentukan. Tentukan topiknya di kelompok ini. Apa? Mau topiknya? Tempat wisata. Oh, boleh. Oh, itu. Enggak itu. Sepakat gak ada mau tempat wisata? Boleh. Sepakatin di kelompok ini. Ya, sepakatin di kelompok.
Nih tentang apa? Apa kan saya bilang karena susah Pak kalau bilangnya Pak. Oh iya ya. Olahraga gampang. Ini katanya pada susah Pak, nggak tahu ya Pak. Susah. Ya tahu coba ada usul yang lain. Tempat wisata sama itu juga tempat nggak jadi dia nggak jadi. Yaudah tempat wisata juga kan? Ya. Tulis. Pak, saya kan sama jelasnya topiknya boleh sama kan? Topik dalam satu kelompok harus sama. Ya, jadi kalian topiknya harus sama ini semuanya. Ya. Sekarang kita maju ya untuk kita simulasi wawancara dan narasumber. Nadira Sakila, silakan. Nadira sebagai pewawancara. Oke, kalau gitu Nadira pakai ini. Boleh ditempel di sini. Nyala. Nih, kamu pakai ini juga. Oke, sini. Tapi ini bohongan kan? Ya, beneran. Kerekam itu. Di depan. Coba, di sini dulu. Pak gini lagi. Boleh. Ya Pak gini. Boleh. Oke, di. Oke, anak-anak dulu semuanya. Tanya dulu. Ya, kelompok yang lainnya tolong perhatikan temannya. Temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Silakan, Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadira. Deketin lagi. Perkenalkan saya Nadira. Saya ingin mewawancarai. Anda apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Namamu siapa? Nama saya Syakila. Oke. Sejak kapan kamu suka menonton film? Sejak aku berumur 5 tahun. Oke. Apa film kesukaanmu? Film kesukaanku saat ini adalah Sore Istri dari Masa Depan. Oke. Film apa yang sering kamu tonton? Film yang bergenre komedi dan juga drama. Oke. Apa manfaat menonton menurut kamu? Bisa mengeluarkan emosi, bisa bersenang-senang. Siapa aktor favorit kamu? Aktor favoritku adalah Angga Yunanda, Sheila Dara, dan Dion Wiyoko. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Nadira dan Sakila. Oke. Ya, boleh kembali duduk lagi anak-anak. Oke, anak-anak semuanya. Tadi kalian sudah membuat daftar pertanyaan. Kalian juga sudah. Mungkin ada yang belum, nggak apa-apa. Ya, nanti kalian boleh lanjutkan. Nah, Payan, ya. Payan mau ngasih tugas sama kalian. Kalian buat video. Nah, buat video. Kalian melakukan wawancara. Boleh ke orang tua kalian. Boleh ke kakak. Boleh ke adik. Ya. Pokoknya, enggak. Wawancara dengan narasumber adalah keluarga kalian saja. Paham? Tante boleh. Oke? PR-nya kalian buat video. Nanti tolong kalian mungkin bisa minta bantuan teman kalian. Ada sebagai kameramennya, ya, Rizik. Lalu kalian sebagai pewawancaranya. Dan narasumbernya adalah orang tua kalian atau kerabat kalian, keluarga kalian. Videonya silakan kalian, kalau Pak, saya kan jago ngedit video nih Pak. Boleh diedit atau ditambah-tambahin dengan apa? Animasi-animasi silahkan. Kalau sudah kalian upload. Nah, nih Payan, suara Payan akan mengecil. Jadi kalau ada yang berisik nggak dengar. Ya. Oke. Kalian kalau sudah membuat video, sudah kalian edit video,
kalian unggah ke Instagram sekolah. Instagram sekolah. Oh iya, memang IG-nya bukan pakai IG kalian, tapi menggunakan IG orang tua kalian. Nggak punya? Kalau yang nggak punya nggak apa-apa. Yang nggak punya, kalau Pak Ira, sebentar stop dulu ya. Kalau yang nggak punya IG, kirim ke grup. Kalau yang punya IG orang tuanya, ya, atau kakak kalian yang sudah dewasa, unggah dan tag SDN Petukangan Selatan 03. Ya, nanti kalau ada yang lupa, Pak Yan share di grup. Tapi pokoknya kalau yang nggak punya IG nggak apa-apa, kirim aja di grup WA 6B. Oke? Boleh. Topiknya bebas. Nanti Pak Yan sharing. Individu, betul, bukan kelompok. Ya. Oke, semuanya tepuk 1, 2. Mau istirahat semuanya? Kalau gitu, Pak Yan akan pilih per kelompok. Yang paling rapi adalah duduk aja. Nah, oke, taruh dulu. Nanti boleh dilanjutin ya. Oh, masih kedengar suara di sini. Di sini masih kedengaran suaranya. Ini masih kedengaran juga suaranya. Silent dulu. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar tentang wawancara. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya dan kalian bisa memahami kegiatan wawancara dengan baik dan benar. Nah, untuk tugasnya, PR-nya pengen kasih waktu 2 minggu. Boleh dicicil dari sekarang, kalian membuat konsepnya dulu, membuat daftar pertanyaannya dulu, ya. Kalau bisa di akhir minggu kalian sudah mulai recording, sudah mulai rekam video. Minggu depannya kalian mulai edit. Lalu kalau sudah, silakan di tag di Instagram SDN Petukangan Selatan 03. Siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Hari ini dari pelajaran wawancara ini, siapa yang bisa memberikan refleksi? Apa yang menyenangkan? Apa yang kurang kalian kuasai? Apa yang ingin kalian perbaiki? Silakan. Oke, Sakila. Sebentar, pengen pinjemin ini. Ya. Sakila, silakan. Oh, enggak. Ya, boleh baca sambil baca. Hal yang menyenangkan menurutku hari ini saat belajar tentang wawancara adalah saat bertanya kepada teman. Itu paling menyenangkan. Iya. Kenapa? Karena ya enak aja nanya ke dia gitu. Oh, jadi kamu bisa tahu ya? Iya. Oke, sip. Next, pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang sulit? Siapa yang bisa berpendapat? Oke. Soleh, silakan. Menurut Soleh, hal apa yang sulit? Gak ada. Hah? Gak ada yang sulit? Oke, Ratu, silakan. Iya, nggak apa-apa, deketin ke mulut aja. Hei, dengerin dulu teman-teman ya. Saat membuat pertanyaan. Oh, yang sulit adalah membuat pertanyaannya. Iya. Membuat pertanyaan sesuai dengan topik ya? Oke, sip. Terima kasih Ratu. Selanjutnya yang terakhir. Hal apa yang ingin saya perbaiki? Oke, Safa. Ini yang hal apa yang ingin kamu perbaiki? Wawancara. Teknik bertanyanya atau teknik membuat pertanyaannya? Teknik bertanya. Oh, teknik bertanyanya itu yang mau kamu perbaiki. Yang kamu rasa kurang, kamu kurangnya di dalam intonasinya atau di dalam apanya? Apa ya? Atau kamu masih malu-malu untuk bertanya? Iya. Oh, di situnya. Oke, sip. Terima kasih Istafa, Sakila, dan juga Ratu. Oke, anak-anak, kalau gitu kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kelompok yang boleh istirahat duluan adalah
Oke. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Besok kita apa? Ulangan IPAS ya.